Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Berikut adalah pengantar bagi PA online kita malam hari ini. Bacaan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ayat 13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ayat 13. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya kita menjadi penyembah dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi latar belakang bacaan kita, perikop kita, ini masih berkaitan dengan perikop-perikop sebelumnya. Di sana rupanya ada pertanyaan mengenai makan makanan persembahan berhala, ya. Jadi memang ada indikasi bahwa jemaat di Korintus ini merasa mereka sudah menjadi murid Kristus, mereka sudah menerima keselamatan, maka mereka menjadi bebas, merdeka, bahkan mereka merasa sombong. Mereka merasa akan kebal terhadap berbagai macam godaan dan, mereka menganggap enteng hal-hal tertentu. Inilah yang menjadi concern atau, eee, hal-hal yang diperhatikan oleh Paulus, sehingga Paulus menyerukan, "Ayo belajar dari Israel." Tujuannya adalah supaya mereka, jemaat di Korintus dan semua jemaat Kristus itu tidak melakukan di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Nah, kita akan mulai dari ayat yang pertama dan kedua. Jadi ayat pertama dan kedua ini di sana Paulus mengulang kembali kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Disinggung ada tiang awan dan tiang api yang adalah tanda kehadiran dan penyertaan Allah dalam perjalanan panjang bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mereka juga melewati laut, ya, kita mengingat kisah menyeberang laut Teberau.
Nah, di sini ada yang menarik ya, siapa yang jadi pengikut Musa telah menerima baptisan. Dalam tradisi Yahudi tidak ada baptisan Musa. Hal ini disebutkan oleh Paulus sebagai kiasan dan ini berkaitan dengan baptisan di dalam Kristus. Kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini mengacu pada Keluaran 16, ya, di mana di sana terjadi peristiwa keributan mengenai makanan. Ya, sehingga Allah memberikan mana, roti, dan burung puyuh untuk memenuhi kebutuhan jasmani orang Israel. Nah, kemudian di ayat yang keempat ini mengacu pada peristiwa di Keluaran 17 ayat 1 hingga ayat yang ketujuh, di mana orang Israel berteriak-teriak, mengeluh, bersungut-sungut karena mereka kehausan, dan di sana ada peristiwa air yang keluar dari batu. Dan ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Dan kalau ada disebutkan dalam bacaan kita, ada batu karang yang mengikuti, ini diambil dari tradisi rabi karena dalam catatan Alkitab kita tidak ada. Mereka percaya bahwa ada batu karang yang mengikuti mereka yang memenuhi kebutuhan mereka akan air. Kemudian ayat yang kelima, jadi di sini ditekankan meskipun Israel ini adalah bangsa pilihan Allah sendiri, tetapi bagi Israel tidak ada pengecualian. Pengecualian yang membuat Israel bisa berlaku seenak-enaknya ya, sebebas-bebasnya, sewenang-wenang. Tetapi meskipun mereka ini bangsa pilihan Allah, kalau mereka berbuat salah, hukuman tetap berlaku bagi mereka yang tidak taat. Jadi kalau kita menelisik lagi kisah perjalanan keluarnya Israel dari Mesir, perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, kenapa sampai harus 40 tahun karena kekeras kepalaan mereka, kedegilan hati mereka, sehingga ada satu generasi yang keras kepala ini tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, di ayat 6 sampai 10 ini adalah peringatan keras. Ya, peringatan keras dengan tujuan umat Allah tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Israel. Kesalahan apa saja yang dilakukan oleh Israel? Yang pertama adalah mereka menginginkan hal yang jahat. Ya, ini mengacu di Bilangan 11 ayat 4 dan ayat 34. Di sana mereka memiliki hawa nafsu yang tidak terkendali hanya karena makanan, perkara pemenuhan kebutuhan jasmani. Ketika mereka lapar sedikit, kemudian mereka bersungut-sungut, mereka mengungkit-ngungkit, mendingan saya mati kekenyangan di Mesir daripada meraih kebebasan. Ini tentu saja bukan hal yang baik di mata Tuhan. Hal yang kedua adalah soal menyembah berhala. Ini mengacu pada peristiwa yang dicatatkan di Keluaran 32 ayat 5, 6, dan 19 mengenai penyembahan anak lembu emas. Ya, di sana mereka tidak sabar menantikan Musa turun membawa hukum Taurat, sehingga mereka membentuk patung anak lembu emas dan mereka menyembahnya. Nah, kalau kita sekarang apa yang diingatkan Paulus itu berhala itu bukan lagi dalam bentuk patung. Ya, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Kesalahan berikutnya adalah melakukan percabulan. Ya, persinahan yang dilakukan dengan perempuan-perempuan Moab ini mengacu di Bilangan 62 ayat 26. Di sana ada kisah mengenai orang-orang Israel yang melakukan persinahan dengan perempuan-perempuan Moab, sehingga Tuhan menghukum mereka dalam satu hari
Kalau dalam, perikop kita ada 23.000, kalau dalam Bilangan ada 24.000 orang mati dalam sekejap. Nah, dikaitkan dengan, jemaat Korintus, maka ini juga mengacu pada praktik pelaturan suci yang marak di Korintus. Jadi pelacuran suci ini, eee, penyembahan terhadap dewa-dewa, banyak orang yang melacurkan diri di kuil, dan itu dianggap pelacuran suci sebagai ibadah. Kesalahan berikutnya adalah mencobai Tuhan. Ini mengacu pada Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Ya, mereka berulang kali mempertanyakan bukti pemeliharaan Allah, ya, sehingga pada peristiwa itu Allah mengirimkan ular tedung untuk menjadi hukuman bagi bangsa Israel. Nah, orang Korintus ini juga sedang mencobai kesabaran Allah dengan kekeras kepalaan mereka juga. Dan kesalahan berikutnya yang dilakukan oleh Israel adalah bersungut-sungut, ya. Ada banyak bagian yang menceritakan Israel bersungut-sungut. Di Keluaran itu paling tidak ada Keluaran 15 ayat 24, Keluaran 16 ayat 2, Keluaran 17 ayat 3, di Bilangan itu ada Bilangan 4 ayat 2, Bilangan 16 ayat 41. Mereka hanya mengeluh dan mengeluh, tidak bisa terlambat sedikit, tidak bisa susah sedikit, mereka akan segera ngomel tiada habisnya, mereka akan bersungut-sungut, ya, mengeluh dan mengeluh. Nah, di ayat 11 hingga 13, Paulus mengingatkan kita semua supaya waspada, ya. Di ayat 11 dan 12, apa yang disampaikan Paulus ini bukan cuma sekedar sejarah, tetapi bentuk pembelajaran untuk umat Allah di segala masa. Supaya umat Allah ini tetap waspada, supaya umat Allah ini tidak menjadi sombong karena keselamatan yang didapatkan di dalam Kristus, tetapi mereka bisa mawas diri supaya tidak jatuh. Jadi banyak orang yang merasa dirinya teguh, kuat, tetapi ternyata mudah sekali jatuh ataupun tersandung. Dan Paulus juga mengingatkan di ayat yang ke-13 bahwa godaan, ya, kalau yang diterjemahkan dengan kata godaan itu dalam bahasa aslinya, ujian, ya. Godaan atau ujian itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan ujian itu diberikan bukan supaya kita jatuh, tetapi supaya kita menjadi lebih kuat. Dan Paulus mengingatkan bahwa setiap godaan, setiap ujian itu pasti ada jalan keluar. Nah, yang diterjemahkan dengan jalan keluar dalam bahasa Indonesia itu ekbasis, yang secara harfiah artinya cerah. Ya, jadi setiap godaan itu pasti ujungnya adalah satu pencerahan, sesuatu yang bisa kita lalui, yang menjadi jalan keluar bagi kita semua. Nah, pilihannya menyerah, mundur, atau menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada 3 pertanyaan pendalaman yang akan kita diskusikan malam nanti. Yang pertama, apa yang ingin disampaikan Paulus kepada umat dalam pemaparannya tentang apa yang telah diperbuat bangsa Israel? Pertanyaan yang kedua, apakah contoh-contoh penyembahan berhala, percabulan atau persinahan, contoh mencobai Tuhan dan bersungut-sungut pada zaman modern ini? Jadi pada masa kita sekarang ini. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa tahan menghadapi godaan dan tetap mengikuti kehendak Allah dibandingkan mengikuti hawa nafsu kita. Baik Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri. Kita akan berjumpa malam nanti dalam PA online GKI Buaran melalui WhatsApp grup PA online. Terima kasih.